Kalau kamu nabung rutin 100.000 per minggu di kripto, maka uang kamu bakalan menjadi 27 juta kalau nabungnya di Bitcoin, atau 23 juta kalau nabungnya di Ethereum, dan juga bakalan jadi 22,2 juta kalau nabungnya di BNB. Ini adalah strategi dollar cost averaging, di mana kita memutuskan untuk nabung rutin ke suatu instrumen dengan nominal dan jangka waktu yang tepat. Gak perlu baca grafik, gak perlu mantengin market, cukup nabung rutin aja. Jadi aku bisa pastikan strategi ini cocok untuk orang awam yang nggak paham trading, tapi pengen uangnya berlipat ganda di market. Apalagi sekarang ini di tahun 2024 juga jadi momen yang tepat untuk nabung rutin di kripto sampai akhir tahun 2025. Ntar aku jabarkan alasannya kenapa. Sekaligus di video ini aku bakal tutorialkan gimana cara nabung rutin ke kripto dari nol khusus orang awam. Langsung aja, ini dia cara nabung rutin di kripto. Kalau kalian subscriber lama, pasti tahu bahwa dari 1 tahun yang lalu, aku udah rekomendasikan untuk terus nabung rutin ke 3 kripto big market caps, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Hasilnya gimana? Per hari ini, Bitcoin naik 117%, Ethereum naik 80%, dan BNB naik 134%. Bayangin, lu ongkang-ongkang kaki nabung rutin aja harta lu dikali 2 dalam setahun. Instrumen mana yang bisa kayak gitu? Bahkan lu trading susah payah di depan market yang harus mantau 24 jam, belum tentu bisa ngasilin ratusan persen dalam setahun. Nah, pertanyaannya, kok bisa aku tahu? Apa cuman asal nebak dan beruntung aja bener? No, salah. Semua kripto itu punya pola cycle. Pola cycle ini selalu berulang dari 10 tahun terakhir. Jadi jika kamu tahu pattern atau polanya, maka buat dapat uang dari market kripto itu nggak susah dan sangat possible. Aku bakal jabarin lebih detail tentang pola cycle di chapter kedua video ini. Aku sendiri per hari ini udah nabung rutin total 1,5 miliar dan lagi floating profit 150 jutaan. Ini bakalan aku terus tambah sampai nanti di akhir 2025. Tapi tenang, di sini aku akan tutorialkan pakai modal kecil sesuai judul video supaya orang awam yang modalnya minim juga bisa ikutan ngerasain dapat profit dari kripto. Tapi tetap aku sarankan kalau memang ada uang nganggur lebih, untuk investasi lebih baik dilebihin. Semakin besar modalnya, semakin gede juga profit yang bisa kalian rasakan. Apalagi ini kan spot market ya, so resikonya itu sangat kecil. Langsung aja menuju ke chapter yang pertama, yaitu nabung kripto modal minim. Untuk chapter yang pertama kali ini, pastikan kalian menggunakan aplikasi investasi kripto yang sama seperti yang ada di video kali ini, yaitu aplikasi BingX. Alasannya sesimpel karena aplikasinya gampang dipakai, minimal investasinya bisa 100 ribuan, dan fee-nya itu murah banget. Apalagi BingX juga sudah dapat beberapa legalitas internasional yang ada di video dan resmi menjadi sponsor Chelsea. So, kamu nggak perlu worries lagi soal keamanannya. Untuk link registrasi BingX sudah aku taruh di deskripsi video ini ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi BingX-nya. Seperti inilah tampilan dari aplikasi BingX. Di sini aku udah siapkan duit sekitar $1.900 kalau kita rupiahkan around 30 jutaan buat bikin series ini secara langsung untuk nabung rutin bareng kalian. Nabung rutin kriptonya ya nggak usah gede-gede lah, cuman 100 ribu per bulan aja. Kita akan lihat bareng-bareng ya, modal minim ini yang ada di video bakalan jadi berapa sampai akhir 2025 nanti. Nah, di sini aku bakal tutorialkan dulu untuk cara depositnya di BingX biar kalian dapat fee termurah. Caranya gampang, yaitu menggunakan pembayaran crypto to crypto. Klik aja bagian deposit yang ada di BingX, lalu pilihnya yang cryptocurrency, pilih USDT, kemudian pakai jaringan yang BEP20 ya, karena itu yang termurah. Tapi sebelum itu kalian harus punya kripto USDT-nya dulu. Nah, di sini aku bakal demonstrasikan pakai aplikasi Pintu untuk beli USDT-nya. Nah, di Pintu aku ada saldo, perhatiin 400 ribuan kan. Aku mau beli kripto USDT 150 ribu aja buat dikirim ke BingX. Cari USDT di Pintu, lalu klik buy, masukkan nominalnya 150, kemudian confirm, dan oke, it's done. Next, menuju ke wallet yang ada di Pintu,
pilih yang Tether ya, lalu klik send and scan barcode yang di BingX tadi. Nah, ini juga kalian bisa nggak usah scan, itu bisa pakai copy wallet yang bisa kalian paste di pintu. Pastikan pilihnya ini sama ya, BEP20, jangan sampai beda. Tinggal masukkan nama dan alamat kalian buat validasi, kemudian save nama wallet kalian, terakhir tinggal masukin aja nominalnya mau berapa yang dikirim. Udah deh, tinggal transfer, tinggal tunggu 1-2 menit pasti langsung masuk ke BingX. Sekarang kita langsung aja beli 3 kripto yang sama kayak sebelumnya, yaitu Bitcoin, Ethereum, dan BNB. Aku akan bagi 100.000 ke masing-masing 3 kripto tersebut. Sebelumnya aku udah nyicil Bitcoin di BingX dan sudah floating profit 7%-an. Langsung aja kita beli, tinggal klik trade yang bagian tengah ini ganti ya ke spot market karena kita nabungnya di spot biar resikonya mengecil. Pertama kita beli dulu untuk Bitcoin 10 USDT. Tinggal klik buy Bitcoin, kemudian kalau udah terbeli kita move ke Ethereum. Tinggal cari Ethereum, isi 10 USDT lalu buy Ethereum. Dan terakhir tinggal cari BNB, kemudian 10 USDT juga dan tinggal klik buy BNB. It's done. Gampang banget kan? Kalau kita cek ke menu aset, 3 kripto tadi juga instan langsung masuk. Gampang banget kan? Oke, next kita menuju ke chapter yang kedua, The Crypto Cycle. Oke, di Bitcoin Cycle ini aku punya conviction 2, yaitu yang pertama, pergerakan Bitcoin, Ethereum sama BNB itu selalu sama. Kalaupun beda, itu range waktunya paling Bitcoin dulu bergerak, baru Ethereum sama BNB bergerak. Kemudian kedua, aku punya conviction yang jelas, Bitcoin berpotensi naik 200% sampai akhir 2025. Kita coba langsung buktikan ya. Nah, di sini sekarang aku berada di chart Bitcoin. Oke, di chart Bitcoin kalau kita lihat, kita mundurin, kalian bisa backtest juga. Backtest itu untuk melihat past performance dari sebuah instrumen. Lalu kita bandingkan pola cycle atau pergerakannya. Jadi technical analysis itu bukan cuma sesuatu yang kayak oke, kita tarik garis di sini support, di sini resist, oh ini naik, ini turun. Nggak cuman kayak gitu. Technical analysis adalah seni merepresentasikan sebuah grafik. Jadi merepresentasikan tuh banyak caranya, bisa ngumpulin data, ngumpulin sources, ngumpulin sentimen market, itu juga bisa pakai technical analysis gitu. Nah, aku punya conviction, perhatikan, ini adalah waktunya Bitcoin bergerak sideways, oke? Kalau kita lihat nih, ini start naiknya dia itu di 23 September 2023. Oke, ini perhatikan kan ada tanggalnya ya, 11 September 2023. Kalau kita cek ke Ethereum, kita lihat ya di September apa yang terjadi. Di September, dia juga sideways, tapi start naiknya itu di Oktober, 13 Oktober. Jadi 1 bulan Bitcoin naik, Ethereum baru ikutan naik. Nah, perhatikan di Oktober itu Ethereum baru start mengalami kenaikan. Jadi Bitcoin dulu gerak, baru Ethereum-nya gerak. Nah, sedangkan di BNB kita lihat apa yang terjadi di BNB di September. Nah, sama. Ternyata dia start bergeraknya itu di tanggal 10 Oktober. Sama kayak Ethereum. Bahwa dia start bergerak dulu si Bitcoin-nya, baru berarti Ethereum sama BNB itu bergerak. Gitu. Kalian bisa search kok semuanya kayak oke, ini kan dia pas mengalami naiknya yang kenceng nih. Yang kemarin aku sebelum setahun yang lalu aku bilang bahwa dia akan mengalami kenaikan dan bener aja dia mengalami kenaikan. Aku ngomong itu di range 2023 pokoknya. Kalian bisa cek aja videoku yang kayak gini nih. Oke, next di Bitcoin lagi. Kalau kita lihat pergerakan sekarang, oke, kita lihat sekarang ini Bitcoin itu sempat ada koreksi yang cukup masif karena dia berada di 71.000, which is itu adalah area resisten. Kalau kita lihat itu di 7 Juni 2024. Apa yang terjadi di Ethereum sama BNB? Ethereum dulu, kita cek di Ethereum di Juni. Nah, 5 Juni dia juga mengalami koreksi yang cukup kenceng. Oke? Di BNB apa yang terjadi? Di BNB sama ternyata. Pas di pucuknya 7 Juni itu dia koreksi cukup kenceng. Nah, itulah kenapa aku nabung rutin di 3 kripto ini. Cukup Bitcoinnya bergerak,
2 kripto lainnya ikutan gerak. Kan lumayan, aset kita tersebar di instrumen-instrumen yang memang sudah kita validasi. Oke, so sekarang ini sama juga patternnya. BNB sideways, Ethereum sideways. Kalau kita lihat Ethereum, Bitcoin juga sideways. Karena memang asalnya cuman dari Bitcoin. Gitu. Dan conviction yang kedua, setelah conviction pertama sudah terbukti, aku punya conviction bahwa Bitcoin ini masih akan naik 200% sampai akhir 2025 nanti. Cara gampangnya kayak gini, kalian ganti ya, ini kan awalnya regular pasti ya. Kalian ganti ke logaritmik untuk ngelihat cycle Bitcoin, lalu pasang yang disebut sebagai Bitcoin LVG model by ARUDD. Ini pasang, kemudian time frame-nya ganti ke weekly. Dan lihat. Nah, ini aku sudah research semuanya. Ini adalah momen terjadi bear and bull market. Nah, gini. Perhatikan. Jadi, setiap setahun bear market, itu pasti akan terjadi 3 tahun bull market. Bear market setahun, bull market 3 tahun. Nah, sekarang, bear market itu di 2022. Dan kalau kita lihat, setiap dari bear ke bull, pasti transisi antara fraktal bawah menuju ke fraktal atas. Ini juga, potentially, dari fraktal bawahnya dia akan transisi ke fraktal atas. Kalau kita lihat persentase paling minimum banget, itu kita bisa dapat 200%-an, 270 sekian. So, Bitcoin 270%, pasti Ethereum sama BNB ikutan naik. Jadi gitu, the cycle of crypto. Gimana? Baru tahu kan tentang ilmu pola cycle di crypto begini? Aku yakin gak banyak orang yang mau bongkar tentang kayak ginian secara gratis. Pasti harus embel-embel bayar untuk join grup VIP lah, atau apapun itu namanya yang berbayar gitu. Di sini aku coba kasih secara gratis ke kalian. Jadi aku naruh duit 3 miliar ke crypto itu bukan tanpa alasan. Aku punya conviction yang jelas selama 10 tahun terakhir, khususnya di Bitcoin ya, yang udah aku jelasin sebelumnya. Aku akan terus lanjutin series nabung kripto 100.000 per minggu kalau video ini hit lagi 1000 likes. So, like video ini kalau kamu suka dan bagikan untuk mereka yang membutuhkan. Thank you for watching and see you on the next video.